Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Bu Yuli dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari C4 dapat melakukan presentasi mengenai simulasi dan sistem produk kami, yaitu produk Ballpoint Jaya, dengan studi kasus yang bersifat fiktif dari PT Ballpoint Jaya. Namun secara fiktif-fiktifnya ini kami mengumpulkan data dari produk aslinya, sehingga rangkaian produk-produk ini kemudian kami jadikan satu dan sehingga menjadi studi kasus yang saat ini kami gunakan. Nah, izinkan pertama-tama kami memperkenalkan diri. Saya Kevin Yoga Tama, NIM 122180100 dan rekan-rekan saya. Saya Joshua Tito Partogi Sanipar, NIM 122180055. Saya Muhammad Reza, NIM 1228110. Saya Rika Priyanti Magdalena Sinaga dengan NIM 122180116. Baik, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan mengenai terlebih dahulu sistem awal dalam simulasi kali ini. Dapat kita lihat bahwa di layout ini terdapat beberapa departemen yang digunakan dalam kegiatan produksi ataupun simulasi pada kegiatan produksi ballpoint ini. Nah, yang pertama dapat dilihat adalah receiving, kemudian ada warehouse, kemudian ada mixing, kemudian ada mesin injeksi, ada wiper, mesin tip, labeling, refill, centrifuge, kemudian ada inspeksi, ada perakitan, ada vakum, dan penyimpanan. Nah, dalam pada dasarnya kegiatan produksi ini dibagi atas 3 item yang nantinya akan diolah masing-masing. Di sini ada 3 bahan baku, yakni ada biji plastik, kemudian ada biji besi, dan kemudian satu lagi ada tinta. Nah, kegiatan produksi masing-masing dilakukan di mana untuk biji plastik dari receiving akan masuk ke warehouse, kemudian akan dimasukkan ke mixing, kemudian akan lanjut ke mesin injeksi, kemudian lanjutkan ke wiper, kemudian selanjutnya dimasukkan ke labeling, masuk ke perakitan, dan akhirnya nanti akan disatukan dengan nanti biji besi akan masuk ke dalam mesin tip masuk ke dalam refill, nanti di sini juga dari receiving akan langsung masuk tinta pulpen, kemudian akan disatukan dengan mesin tip dan juga badan pulpen sehingga nanti menjadikan badan pulpen, kemudian centrifuge, masuk ke inspeksi dan dijadikan masukkan ke perakitan, kemudian akan dihasilkan pulpen. Nah, setelah itu pulpen akan dikumpul menjadi satu, dari 12 menjadi satu, kemudian masuk ke dalam departemen vakum dan kemudian dimasukkan ke dalam departemen penyimpanan. Nah, berikut merupakan beberapa lokasi. Yang pertama adanya receiving dengan capacity yang kami berikan yaitu sebesar 100.000 atau juga sebesar dengan infinity, kemudian ada warehouse sebesar 100, kemudian mixing 1.000, injeksi 2079, tip 300, refill 664, centrifuge 300, wiper 1.000, labeling 996, perakitan 100.000 atau infinity, kemudian juga vakum 200, penyimpanan 200, inspeksi infinity, dan juga lokasi juga infinity. Nah, selanjutnya mengenai networks-nya, di sini dapat dilihat ada menjadi beberapa networks yang kita gunakan, ada 3, yakni networks pertama untuk kegiatan produksi ataupun kegiatan perubahan dari biji plastik menjadi badan pulpen, kemudian networks kedua itu digunakan untuk produksi dari biji besi menjadi tip ataupun ujung pulpen, kemudian satu lagi ini adalah alur untuk tinta pulpen. Nah, selanjutnya mengenai resource-nya, di sini kami mengasumsikan tidak adanya downtime, sehingga di sini tidak kami terapkan downtime, dan di sini kami menjadikan ada 4 anggota ataupun ada 4 tim. Yang pertama di sini ada operator biji plastik, di mana yang terdiri atas 29 pekerja, kemudian ada operator wire steel, ada 18 atau biji besi tadi, kemudian ada operator tinta pulpen sebanyak 15, dan operator pulpen sebanyak 10. Ini pengangkutan dari perakitan menuju ke penyimpanan. Selanjutnya mengenai arrival-nya, arrival yang kami gunakan dapat dilihat di sini ada biji plastik dengan location-nya pertama masuk ke terima di receiving, kemudian quantity H-nya yang sekali datang itu ada 100 biji, di mana first time kami anggap 0 dengan occurrence-nya datang 2 kali dalam sehari dengan jedanya setiap 3 jam. Untuk wire steel sama dengan quantity H-nya 100, kemudian occurrence-nya 2 dan frekuensinya sebanyak 3 jam. Kemudian tinta pulpen itu 100, kemudian occurrence-nya 2 dan
frekuensinya 3 jam. Baik, selanjutnya mengenai proses, di mana di sini nanti dapat kita lihat entity-nya biji plastik dengan location pertama kali datang adalah receiving, kemudian nanti output-nya adalah biji plastik dengan destination-nya selanjutnya adalah warehouse dengan rule first one dengan move logic-nya akan dipindahkan menggunakan operator biji plastik. Kemudian selanjutnya dari receiving akan dilanjutkan ke warehouse dengan menggunakan perintah menggunakan probabilitas probabilitas weight dengan waktunya 0,30,7 sekon. Kemudian selanjutnya outputnya masih berupa biji plastik, destination-nya mixing, rule first one dengan move logic-nya menggunakan operator biji plastik. Kemudian akan dilanjutkan departemen selanjutnya dengan data seperti berikut, ke mixing selama 0,2 menit, injeksi 0,02 menit, diviper akan dilakukan 0,02 menit, kemudian di labeling akan dilakukan combine sebesar 0,12. Nah, labeling akan dioper menuju ke perakitan. Kami menggunakan perintah combine, di mana nanti ini akan disatukan dengan hasil lainnya, itu dari wire steel. Juga akan melakukan combine, sebelumnya dari inspeksi akan ditujukan ke yang sama, itu ke perakitan. Kemudian menggunakan aturan ini diharapkan nanti kedua item ini akan dapat disatukan menjadi pulpen jadi, seperti yang dapat dilihat berikut. Dengan perintah entity-nya all, location-nya di perakitan, dengan combine 12 as pulpen jadi. Jadi kan dijadikan 12 item dari biji plastik dan wire steel, kemudian akan dijadikan pulpen jadi. Kemudian pulpen jadi nanti akan dilakukan perakitan kembali atau penggabungan dari berbagai item atau komponen, kemudian menggunakan perintah weight dengan probabilitas sebesar 59,8 sekon, kemudian akan dilanjutkan menuju vakum sebesar 0,002 menit, kemudian selanjutnya akan dilakukan penyimpanan. Berikut adalah simulasi dari sistem awal yang kami lakukan, di mana setiap replikasi ini berlangsung selama 8 jam dan kami ulang sebanyak 10 kali. Kemudian nanti replikasi akan berjalan selama 10 kali. Kemudian karena kesempatan ini terlalu singkat, maka kami cukupkan dulu di 4 replikasi. Kemudian nanti datanya dapat kita lihat melalui output viewer seperti pada gambar berikut. Untuk fokus yang kami lakukan yaitu pada average waiting time, di mana nanti lebih fokuskan lagi kepada komponen wire steel. Nah, nanti selanjutnya skenario yang akan kami lakukan bertujuan untuk meminimasi average waiting time pada wire steel. Dikarenakan tujuan dari simulasi nyata kami yaitu meminimasi bottleneck, maka kami berupaya untuk mengurangi waiting time yang terdapat pada sistem nyata kami. Berdasarkan data average waiting time untuk komponen wire steel sistem nyata, maka kami berupaya untuk melakukan 3 macam skenario yang akan disimulasikan untuk mendapatkan average waiting time komponen wire steel yang lebih kecil atau minimal. Hal ini kami lakukan untuk mencari skenario mana yang paling terbaik yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem nyata yang telah kami simulasikan sebelumnya. Untuk meminimalkan average waiting time komponen wire steel tersebut, kami melakukan 3 macam perubahan. Yang pertama yaitu untuk skenario 1 melakukan perubahan kapasitas mesin, skenario 2 yaitu perubahan frekuensi, occurrence, dan quantity each, dan skenario ketiga melakukan perubahan jarak antar departemen. Untuk skenario pertama yaitu terkait dengan perubahan kapasitas mesin, berdasarkan hasil simulasi kami, penambahan dari kapasitas mesin ini akan memberikan pengaruh terhadap kecepatan mesin untuk memproses komponen, sehingga average waiting time dari komponen akan lebih menurun dikarenakan komponen akan diproses lebih cepat dan lebih banyak. Pada tampilan berikut ini dapat dilihat terdapat beberapa perubahan data pada kuantitas mesin mulai dari warehouse, mixing, injeksi, hingga seterusnya, hingga inspeksi, di mana kami di sini melakukan perubahan untuk kuantitas mesin skenario 1 itu sama dengan 2 kali dari kuantitas mesin pada simulasi sistem nyata. Sebagai contoh, untuk kuantitas kapasitas dari warehouse pada sistem nyata itu sebesar 100. Untuk yang skenario 1 kami kalikan 2 menjadi 200 untuk kapasitas di warehouse-nya.
Setelah itu kita akan melakukan simulasi terkait dengan skenario 1 dan didapatkan hasil output viewer sebagai berikut. Pada output viewer skenario 1, kami juga melakukan replikasi sebanyak 10 untuk dibandingkan dengan sistem nyata dan objeknya masih sama, yaitu pada WebSteel. Pada tampilan berikut ini dapat dilihat bahwa average time waiting untuk rata-rata dari 10 replikasi menunjukkan terjadi penurunan waktu tunggu atau average time waiting jika dibandingkan dengan average time waiting pada sistem nyata. Selanjutnya untuk skenario 2 kami memilih untuk melakukan perubahan pada arrival di sistem awal, yang dimana perubahan ini difokuskan pada frekuensi, occurrence, dan quantity each dari arrival entity yang akan masuk ke dalam sistem. Dan untuk yang di sini kami akan mengubah by quantity each, occurrence, frekuensi dari setiap arrival. Untuk yang semula quantity each-nya yaitu 100 biji per biji plastik yang akan masuk, misalkan di sini akan diubah menjadi 50, dan untuk occurrence-nya yang semulanya yaitu 2 akan diubah menjadi 4, dan frekuensinya yang semulanya 3 jam diubah menjadi 2 jam. Untuk hal ini dilakukan karena dengan mengubah kuantiti yang akan masuk per sekali masuknya akan membuat mesin bisa memproses keseluruhan bahan tanpa ada bahan yang nganggur karena menunggu mesin untuk menyelesaikan bahan-bahan sebelumnya. Maka dari itu, dengan mengganti frekuensi dari bahan dan kuantiti yang akan masuk akan mengurangi waiting time dari si bahan tersebut di mesin. Untuk hasil dari simulasi dengan data yang baru dapat dilihat di output view. Dari output viewer ini bisa dilihat bahwa average waiting time untuk WebSteel menurun drastis, yang dimana rata-ratanya yaitu berkisar di 9,842 menit, yang dimana average waiting time yang semulanya sekitar 16, menurun menjadi 9, berarti di sini terbukti bahwa dengan menurunkan quantity dan meningkatkan occurrence serta frekuensi akan menurunkan average time waiting dari si WebSteel. Untuk skenario 3 akan dilanjutkan oleh Mas Riza. Baik, untuk yang selanjutnya itu skenario 3 yaitu perubahan jarak antar departemen. Nah, perubahan jarak antar departemen ini akan berdampak pada waktu untuk perpindahan material dengan mendekatkan departemen dengan departemen lainnya. Maka jarak yang ada akan semakin kecil sehingga waktu transportasi akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya waktu transportasi, maka mengurangi excess waiting time karena komponen yang sudah diproses akan diangkut dengan waktu yang cepat sehingga tidak menimbulkan jeda proses yang besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada output view-nya. Nah, di sini dapat dilihat effect time waiting-nya pada jarak antar departemen. Di sini dilihat mengalami penurunan dari sistem nyata. Nah, dengan penurunannya ini, maka waktu transportasi akan berkurang dan dengan berkurang waktu transportasi sehingga tidak dapat menimbulkan jeda proses yang besar seperti itu. Demikianlah mengenai 3 skenario yang telah kami gunakan. Selanjutnya pada pengujiannya kami melakukan pengujian menggunakan Bevroni method yang akan dijelaskan oleh Rika Aprianti. Setelah kami melakukan simulasi terhadap 3 skenario yang telah kami tetapkan, maka kami ingin mencari mana skenario yang paling tepat dan yang paling baik untuk menggantikan sistem nyata yang telah kami simulasikan sebelumnya. Di mana untuk itu kami menggunakan uji Bevroni method dalam mencari skenario untuk menurunkan average waiting time yang akan digunakan nantinya. Untuk langkah-langkah uji Bevroni method ini, yang pertama bisa mencari terlebih dahulu output mana yang dianalisa, di mana di sini output yang kami akan analisa yaitu average waiting time. Kemudian mungkin langsung ke tabelnya saja. Berikut adalah perhitungan yang telah kami dapatkan, di mana kami untuk sistem kedua di sini
menggunakan skenario yang pertama, kemudian untuk sistem yang ketiga, skenario yang kedua, dan untuk sistem yang ketiga ini dianggap sebagai skenario untuk sistem yang keempat dianggap sebagai skenario ketiga. Kemudian untuk replikasinya sama 10 untuk dibandingkan dengan sistem nyata. Kemudian kita akan mencari observed difference atau selisih dari masing-masing skenario terhadap sistem nyata. Untuk DR2 ini merupakan perbedaan dari skenario 1 dan juga sistem nyata, kemudian DR3 skenario 2 dan sistem nyata, DR4 skenario 3 dengan sistem nyata. Kemudian kita akan mencari sampel mean atau rata-rata dari masing-masing perbedaan atau selisih sistem nyata untuk masing-masing skenario. Kemudian kita akan mencari standar deviasi, sampel varianti beserta standar errornya. Lalu kita juga menggunakan C atau interval konfidensi sebanyak 3. Mengapa? Karena kita menggunakan 3 macam perbandingan. Dikarenakan kita juga menggunakan 3 skenario, maka yang akan dibandingkan adalah 3 hal, yaitu sistem nyata dengan skenario 1, sistem nyata dengan skenario 2, dan sistem nyata dengan skenario ketiga. Setelah itu kita akan menghitung batasan confidence interval, di mana untuk masing-masing theta pada batasan confidence interval ini didapatkan dari sampel mean untuk masing-masing skenario dikurangi dengan standar error dikali dengan T alpha per 2 yang telah didapatkan sebelumnya. Jikalau kita telah mencari batasan confidence interval untuk masing-masing sistem, maka kita bisa menyimpulkan mana sistem yang dianggap baik. Di mana untuk yang sistem 1 dan 2 dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan dikarenakan theta 1 yang didapatkan pada confidence interval di sini memiliki nilai kurang dari 0. Begitu pula untuk perbandingan dari sistem 1 dan 4, di mana di sini tidak ada perbedaan yang signifikan dikarenakan hasil dari theta 1 menunjukkan angka kurang dari 0. Sedangkan untuk sistem 1 dan sistem 3, di mana theta 1 dan theta 3 yang didapatkan ini lebih dari 0, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem 3 lebih baik dari sistem 1. Berdasarkan perhitungan pada uji Benferoni ini, maka didapatkan skenario terbaik yang digunakan untuk memperbaiki sistem nyata adalah skenario yang kedua, yaitu skenario dengan melakukan perubahan terhadap frekuensi, occurrence, dan quantity. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Selamat pagi.